Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-25 sampai 27. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Di sinagog atau di rumah ibadah orang Israel, lalu diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya, dan dia membacakannya. Ya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada 5 hal yang disebutkan di sini mengenai tugas gereja. Yang pertama adalah menyampaikan apa? Kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini berbicara tentang bagaimana orang-orang miskin itu membutuhkan, perhatikan, pendampingan. Jadi gereja perlu melakukan pendampingan kepada orang-orang yang miskin. Ya, perlu mentoring. Perlu mereka diberikan harapan dan diberikan tujuan-tujuan yang baru, sehingga orang miskin ini keluar dari keadaannya yang miskin. Namun mereka perlu mendapat pendampingan, bukan penghakiman. Yang kedua adalah, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Itu tugas gereja yang kedua. Melepaskan jiwa-jiwa dari perbudakan dosa. Jadi berita pembebasan ini atau berita pertobatan ini harus terus disampaikan oleh gereja, yaitu orang percaya, kepada mereka yang masih tinggal dalam perbudakan dosa. Mereka yang masih tinggal dalam kegelapan. Yang ketiga dikatakan memberikan penglihatan kepada orang buta. Di samping memang mendoakan mereka yang buta secara jasmani, tetapi mendidik secara pastoral, mendidik dalam penggembalaan supaya umat Tuhan tidak tersesat. Memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bukan pengajaran-pengajaran yang bersifat subjektif, tapi yang bersifat objektif. Nah, pengajaran-pengajaran ini penting supaya umat Tuhan memperoleh arah yang benar dalam kehidupannya. Yang keempat adalah membebaskan orang yang tertindas. Nah, kalau orang tertindas ini berbicara tentang ketidakadilan. Gereja perlu melakukan pendampingan, pembelaan, pendampingan baik dalam bentuk bantuan hukum, ya, bantuan pengajaran supaya mereka dilepaskan dari penindasan dan ketidakadilan. Dan yang kelima adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, menyatakan kepada dunia bahwa ada pengampunan di dalam Yesus, bahwa ada keselamatan di dalam Yesus, bahwa dosa dunia ini telah dibayar lunas. Nah, sehubungan dengan bagaimana
kita melihat Lukas pasal yang keempat ayat 25 ini, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. 1 Raja 17. Nah, kita mengetahui bahwa latar belakang dari kisah 1 Raja 17 ini adalah bagaimana umat Israel sudah meninggalkan Allah. Bagaimana umat Israel sudah terikat dengan penyembahan-penyembahan, termasuk Raja Ahab, sudah mendirikan kuil-kuil berhala, sehingga seluruh umat Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, begitu banyak janda di Israel, tapi bukan mereka yang dipakai oleh Tuhan. Tentu ini mengandung maksud tersendiri. Nah, kita tahu bahwa janda ini memiliki 1 anak. Dan keadaannya sangat miskin. Di tengah kelaparan, di tengah situasi yang sangat buruk, janda ini tinggal menunggu waktu untuk mati beserta anaknya satu-satunya. Dan Tuhan berfirman demikian, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, beginilah, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan di sana, diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Akhirnya Elia berkata kepada janda ini, buatlah sepotong roti kecil bagiku, baru kamu buat untuk kamu. Tapi jawab janda itu, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia nggak punya roti lagi, dia nggak punya makanan apa lagi, dia hanya ada sedikit minyak dan segenggam tepung. Lalu dia berkata, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ini yang menjadi paradigma, ini yang menjadi pemahaman daripada janda yang miskin ini. Kalau nanti selesai makan itu, dia pasti mati. Itu menjadi iman bagi dia. Itu menjadi suatu kepercayaan bagi dia. Perlu Tuhan memberikan pengajaran kepada janda yang miskin ini. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup orang percaya dikuasai oleh keyakinannya akan masa depan. Ketika kita meyakini hal yang buruk terjadi, maka yang buruk akan terjadi atas hidup kita. Apa yang kita katakan ini adalah tahun-tahun maut, tahun perkataan, tahun nubuatan. Harus ada kata-kata yang benar yang kita ucapkan. Karena itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita, mempengaruhi memori kita, mempengaruhi seluruh keberadaan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Alam semesta melukiskan, alam semesta ini melukiskan kebesaran Tuhan. Jadi apa yang kita yakini tentang apa yang terjadi terhadap kita di masa depan, alam semesta akan melukiskannya. Tapi dia berkata, habis makan dia mati. Ini berbahaya sekali kalau ini spirit ini ada pada kita. Memang 3,5 tahun terjadi kekeringan, tidak setetes embun pun turun waktu itu. Sehingga terjadi bala kelaparan. Tetapi kita perlu mengingat, masih ada Tuhan. Masih ada Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Ini yang mau diajarkan oleh Tuhan
kepada perempuan janda Sarpati, buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini jelas perintahnya. Buat dulu sepotong apa? Dari segenggam tepung tadi, buat sepotong roti bundar kecil saja. Kalau untuk mereka aja nggak cukup, tapi ada ketaatan di situ. Jadi Tuhan sedang mengajar wanita ini untuk hidup dalam iman. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sampai firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Terjadi suatu multiplikasi terhadap minyak dan tepung. Terjadi mujizat. Tapi Alkitab mencatat wanita ini tenang saja. Terjadilah malapetaka selanjutnya. Sesudah itu anak, perhatikan ayat 17, baca sama-sama. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Minyaknya udah habis belum? Belum, masih ada. Tepungnya tetap ada. Tetapi terjadi sesuatu yang lebih mengerikan daripada kelaparan. Kenapa? Wanita ini hanya punya satu-satunya yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu anak tunggalnya. Satu-satunya. Tuhan mau mengerjakan sesuatu di sini. Dan singkat cerita, didoakan oleh hamba Tuhan ini, bahkan Elia merasa bersalah. Dia berkata, ayat 20, sesudah itu dia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini pada atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anakmu? Tapi Tuhan tahu apa yang dia harus kerjakan. Lalu dia menjawab doa Elia, dan anak ini dihidupkan kembali. Kita lihat ayat 23. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan, ternyata ketika terjadi sesuatu yang begitu buruk, itu mengajar kita untuk lebih berharap kepada Tuhan. Mengajar kita lebih bergantung kepada Tuhan. Dalam 2 Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya, di hadapan Raja Aram, dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Naaman ini adalah seorang terpandang, tetapi punya penyakit apa? Kusta. Naaman kena kusta dan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas, sekitar 7 kilo, ada 7 kilo emas ini, dan 10 potong pakaian. Itu dipersembahkan kepada raja dengan maksud supaya Raja Israel yang ada di Samaria, jadi disampaikanlah pesan itu. Namun raja menjadi frustasi. Dia katakan, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini, Raja Aram maksudnya,
mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Apa yang diajarkan oleh Elisa kepada Naaman ini? Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya, ini Gehazi yang disuruhnya, kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Perhatikan ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan busa sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang untuk keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian ia menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia merasa terhina. Pertama, karena dia nggak ditemui. Ya, dia adalah seorang panglima perang, seorang yang sangat dihargai oleh raja juga. Ya, tapi Elisa tidak terpengaruh karena dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia suruh Gehazi untuk menemuinya, dan Naaman merasa apa? Tersinggung dia. Ini yang diajarkan oleh Tuhan terhadap Naaman. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ini ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan dia menjadi tahir. Hanya dibutuhkan satu ketaatan untuk mengalami sebuah mujizat. Kita tidak bisa membeli mujizat dengan persembahan-persembahan yang banyak. Tuhan sedang mengajar kepada dia bahwa sedikit ketaatan, hanya disuruh mandi 7 kali di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Sangat simpel. Ini menjadi masalah bagi banyak orang Kristen. Kita tidak bisa menggantikan ketaatan dengan persembahan. Kita tidak bisa menggantikan ketaatan dengan pujian penyembahan. Kita tidak bisa menggantikan ketaatan kita dengan doa puasa. Ketaatan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Tuhan sedang mengajar gereja untuk taat. Disuruh Tuhan untuk duduk di kaki Tuhan dengan tinggal tenang, maka terletak kekuatanmu. Hanya dibutuhkan ketaatan kecil untuk memperoleh mujizat. 20. Berpikirlah Gehazi, ayat 20. Bujang Elisa atau pesuruh Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, dia membawa nama Tuhan, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dari keretanya. Lalu ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya, "selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku." Disuruh enggak? Dan disuruh dia. Ini inisiatif dia sendiri. Ini adalah rekayasa Gehazi sendiri. Tidak ada firman Tuhan sampai kepada Gehazi. Tidak ada perintah dari abdi Allah Elisa kepada Gehazi. Tapi dia berkata demikian. Dia membuat sebuah cerita, jawabnya, "Selamat Tuanku Elisa,
menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku. Ini merupakan suatu kebohongan. 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Akhirnya dia menerima 2 talenta perak. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan, tuannya berkata, Elisa bertanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Ada motivasi yang salah, di mana hamba-hamba Tuhan memperkaya dirinya untuk membeli kebun, membeli budak laki-laki, membeli fasilitas-fasilitas bagi kenyamanan dirinya, seperti Gehazi yang mengambil keuntungan pribadi dari persembahan-persembahan umat Tuhan. Gehazi ini gambaran pelayan Tuhan. Dia begitu fokus kepada materi sehingga dia merekayasa sebuah rencana, mengatasnamakan nama Tuhan bagi keuntungan pribadi. Ini kejahatan yang luar biasa. Dia mengatasnamakan Tuhan dan mengambil persembahan dari Naaman. Jadi Gehazi punya masa depan yang sangat cerah, tapi dia kehilangan itu. Inilah kegagalan gereja Tuhan hari-hari ini. Gereja begitu fokus kepada materi. Gehazi kehilangan arah kehidupannya. Dia akan menjadi generasi masa depan. Elisa telah mempersiapkan dia, tetapi dia gagal. Karena dia begitu fokus terhadap kelimpahan. Saya katakan tadi, kelimpahan itu tidak akan membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Janda Sarfat itu ketika dia mengalami kelimpahan, multiplikasi atas gandum dan minyak, dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika anaknya satu-satunya itu mati, dia mulai berharap sama Tuhan. Masuk dalam the new season. Musim yang baru yang dari Tuhan. Hanya dibutuhkan ketaatan bagi kita untuk masuk dalam gerakan doa, untuk masuk dalam kemah utamanya Tuhan, di mana Tuhan bermanifestasi di ruang Maha Kudus, bukan di ruang kudus, bukan di halaman, tapi Tuhan bermanifestasi mengubah kita ketika kita bertemu dengan pribadinya Allah dan kita diubahkan dan kita mengalami janji-janji Tuhan. Banyak orang menggantikan ketaatannya dengan persembahan-persembahan seperti Naaman. Banyak orang pikir dengan memberikan persembahan, dengan berdoa bersamaan, dia melakukan banyak kegiatan sosial, Tuhan berkenan atas dia. Padahal Tuhan menginginkan adalah intimasi, hubungan yang sangat pribadi antara kita dengan kekasih jiwa kita, yaitu Bapa yang ajaib itu. Roh Kudus kiranya memberikan kita kemampuan. Roh Kudus kiranya menjauhkan kita dari sifat-sifat keserakahan yang dimiliki oleh Gehazi.